Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan dosen kami mata kuliah KDPK 1, yaitu bagaimana cara menghitung cairan infus. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu rumusnya, yaitu tetesan per menit sama dengan jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetesan per jam dikali 60 menit. Untuk faktor tetesan sendiri ada dua, yaitu makro dan mikro. Makro itu biasa digunakan untuk dewasa 15-20 tetesan, sedangkan mikro digunakan untuk anak-anak 60 tetesan. Jumlah kebutuhan cairannya adalah 500 ml, sedangkan jamnya adalah 24 jam. Untuk mengetahui tetesan per menit, kita harus memasukkan angka-angka tadi ke dalam rumus, yaitu 500 ml dikali 60 tetesan. Kenapa 60 tetesan? Karena BBL itu termasuk ke dalam anak-anak atau balita atau bayi. Per jam dikali 60 menit. Jam di sini kita mempunyai angka 24. Jadi 24 jam dikali 60 menit. 500 ml dibagi 24 adalah 20,83 tetesan per menit. Tapi jika dibulatkan angkanya akan menjadi 21 tetesan per menit. Soal yang kedua, seorang ibu hamil muda dibawa suaminya ke rumah sakit karena mual muntah terus-menerus selama seminggu belakangan. Ibu mengeluh tidak nafsu makan dan tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Dari hasil pemeriksaan diketahui ibu mengalami hiperemesis gravidarum tingkat 1, sehingga dokter meminta perawat untuk memasang infus RL 500 ml. Sebanyak 200 ml pertama cairan habiskan dalam waktu 1 jam. Sisanya habiskan dalam waktu 5 jam. Berapakah tetes per menit yang harus dihabiskan pada 1 jam pertama dan pada jam berikutnya? Jadi kita harus menggunakan 2 kali pengerjaan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu berapa tetes per menit jika digunakan cairan sebanyak 200 ml selama 1 jam. Jadi di sini diketahui jumlah kebutuhan cairannya adalah 500 ml dan jam pertama harus digunakan sebanyak 200 ml per 1 jam. Jadi 500 ml tadi dikurang 200 ml pada jam pertama, sisanya 300 ml. Nah, 300 ml ini digunakan buat jam yang kedua selama 5 jam. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah berapa tetes per menit yang harus dihabiskan pada 1 jam sebanyak 200 ml. Jadi langsung saja kita memasukkan ke dalam rumus, yaitu tetesan per menit sama dengan 200 ml dikali 20 per 1 jam dikali 60 menit. 20 dibagi 60 sama dengan 1/3. 200 ml dikali 1 sama dengan 200, sedangkan 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi 200 dibagi 3 sama dengan 66,66 tetesan per menit.
Dan jika dibulatkan hasilnya akan menjadi 67 tetesan per menit. Infus pada jam kedua, tetesan per menit sama dengan 300 dikali faktor tetesan, yaitu 20 per 60 menit dikali 5 jam, sama dengan 20 dibagi 60 sama dengan 1/3. 300 mili dikali 1 sama dengan 300, sedangkan 5 dikali 3 adalah 15. 300 mili dibagi 15 sama dengan 20 tetesan per menit. Soal selanjutnya, seorang mahasiswa datang ke klinik pendidikan Sari Mulia dengan keluhan diare sejak 2 hari yang lalu. Sejak subuh hingga saat ini pukul 08.00 sudah 5 kali BAB. Mahasiswa tersebut nampak lemas dan pucat. Dokter memberikan advice untuk memasang infus RL 500 ml dihabiskan dalam 5 jam. Berapa tetes per menit yang harus diberikan? Nah, di sini diketahui jumlah kebutuhan cairannya adalah sebanyak 500 ml. Sedangkan jamnya diketahui harus dihabiskan selama 5 jam. Dan jika untuk mengetahui berapa tetes per menit, kita langsung saja memasukkan angka-angka yang tadi ke dalam rumus. Tetesan per menit sama dengan jumlah kebutuhan cairannya 500 ml dikali faktor tetesan 20 per 60 menit dikali 5 jam. 20 dibagi 60 sama dengan 1/3. 500 mili dikali 1 sama dengan 500, sedangkan 5 dikali 3 adalah 15. 500 dibagi 15 sama dengan 33,33. Tapi jika dibulatkan hasilnya akan menjadi 33 tetesan per menit.